Tutorial pengantar ilmu hukum topik ke-37. Hukum pajak. Disediakan oleh Global Tutorial. Dalam hukum ekonomi terdapat salah satu kajian bidang hukum yang kini di beberapa negara telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri, yakni hukum pajak. Banyak sarjana hukum maupun sarjana ekonomi serta para cerdik pandai meluangkan khusus perhatiannya pada bidang hukum pajak. Sebab di dalam hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana termasuk hukum acara pidananya. Dalam hukum administrasi saja unsur-unsur di atas tidak begitu kelihatan. Berbeda dengan hukum pajak tampak sangat jelas bahkan peradilan administrasinya juga diatur dengan sangat rapi. Hukum pajak ini juga sangat menarik para cendekiawan sebab seringnya terjadi perubahan peraturan-peraturannya sebagai akibat perubahan yang terdapat pada kehidupan perekonomian dalam masyarakat. Termasuk di negara-negara maju cara mengatur pajaknya juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan aparaturnya. Fiskus, disesuaikan dengan perkembangan perekonomian. Hukum pajak disebut juga hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum, yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya sering disebut wajib pajak. Tugas dari hukum pajak ini ialah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat khususnya dikaitkan dengan pengenaan pajak, untuk dirumuskan ke dalam aturan-aturan hukum termasuk menafsirkan aluran hukum ini dengan melihat serta mempertimbangkan latar belakang ekonomis keadaan suatu masyarakat. Terdapat berbagai batasan atau definisi pajak menurut pendapat para ahli. Menurut Prof. Dr. P.J. Adriani, Guru Besar Hukum Pajak di Universitas Amsterdam, menyebutkan, pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung, dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Di dalam definisi ini, pajak diletakkan pada fungsi budgetair yakni fungsi yang terdapat di sektor publik dan pajak-pajak di sini merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk memasukkan uang ke kas negara secara optimal atau sebanyak-banyaknya dan pada saatnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Apabila ada kelebihan digunakan untuk investasi pemerintah. Fungsi pajak yang lain adalah fungsi mengatur adalah pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang di luar bidang keuangan non-budgetair yang ditujukan lebih banyak ke sektor swasta, dengan cara campur tangan pemerintah di bidang aturan perpajakan untuk meningkatkan investasi atau penanaman modal asing, untuk menggairahkan usaha kecil, maupun upaya lain yang bersifat tambahan dan menumbuhkan sektor perekonomian secara nasional. Definisi Perancis dalam buku Leroy Beaulieu, pajak merupakan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Definisi Docerehapgabenordnung, yang artinya, pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik, dengan tidak ada kontraprestasinya, yang dipungut oleh badan yang bersifat umum negara, untuk memperoleh pendapatan di mana terjadi suatu tatbestand, sasaran pengenaan pajak, yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak. Menurut Prof. Edwin Raslikman, pajak merupakan pungutan negara kepada warga negaranya yang dipergunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi ada unsur benefit bagi masyarakat, tetapi tidak dapat diperlihatkan secara langsung. Apalagi pada perorangan, menurut Dr. N.J. Feldman, pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh penguasa atau negara kepada yang terutang menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa ada kontraprestasi dari negara, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smits, pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Dr. Suparman Sumahamijaya, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik kontraprestasi, yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pendapat ini diperbaiki lagi menjadi sebagai berikut.
Pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Melihat berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain, a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. B. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. C. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. D. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus maka digunakan untuk membiayai public investment. E. Pajak dapat juga untuk membiayai tujuan non-budgetaire, yakni mengatur. Warga negara yang membayar pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Misalnya, uang pajak yang masuk kas negara, digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan-jalan raya, jembatan, instalasi listrik, membayar gaji pegawai sebagai abdi atau pelayan masyarakat dan TNI Polri yang mengamankan negara, sehingga rasa aman juga dapat dirasakan seluruh warga masyarakat. Secara individual juga tidak dapat ditunjukkan secara langsung. Buktinya kalaupun ada orang yang tidak membayar pajak mereka tetap dapat memperoleh kenikmatan atau kontraprestasi dari negara seperti mendapatkan rasa aman dan tenteram karena terlindungi oleh polisi dan tentara, atau mereka juga bisa menikmati fasilitas umum, jalan raya dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Hukum pajak merupakan sebagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan warganya. Hukum publik ini di dalamnya termasuk antara lain hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum pajak ini merupakan anak bagian dari hukum administrasi. Pendapat Prof. Adriani, agar hukum pajak diberikan tempat tersendiri di samping hukum administrasi, otonomi hukum pajak, alasannya hukum pajak juga mempunyai tugas lain selain yang terdapat dalam hukum administrasi pada umumnya yaitu sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara. Hukum pajak pada umumnya juga memiliki aturan, tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Berbeda dengan pengertian rajak, retribusi ialah pungutan yang dilakukan negara kepada warga negaranya berdasarkan norma-norma yang berlaku, dan terdapat kontraprestasi dari negara yang dapat ditunjukkan secara langsung kepada yang membayarnya, atau dapat juga agar ditaati oleh yang berkepentingan untuk mendapatkan prestasi tertentu maka dapat dipaksakan dengan cara membayar langsung. Misalnya kalau ada yang lewat jalan tol maka harus membayar dengan jumlah uang tertentu yang telah ditetapkan besarnya sesuai aturan yang ada, seperti menurut kelas kendaraan atau jenis kendaraan dan jarak yang dilewati. Di sini pengguna jalan tol dapat menikmati secara langsung atau kontraprestasi atas pembayarannya berupa diizinkannya melewati jalan tol. Contoh lainnya ialah untuk retribusi parkir yang ditetapkan melalui perda suatu kota atau kabupaten tertentu di mana seseorang yang memarkir mobil atau motornya, ia secara langsung dapat menikmati rasa aman, motor dan mobilnya dijaga, tentunya setelah ia membayar retribusi parkir tersebut. Jadi perbedaannya antara pajak dan retribusi sangat jelas terlihat yakni dalam hal kontraprestasi atau kenikmatan yang didapatkan dan diperoleh dari penguasa dalam hal ini negara kepada yang membayarnya. Bila pajak kontraprestasi tidak dapat ditunjukkan secara langsung, tidak secara langsung dirasakan, sedangkan retribusi dapat dinikmati secara langsung. Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata yaitu keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi sangat erat sekali sangkut pautnya. Prof. Mer Paul Scholten, guru besar di Universitas Amsterdam dalam bukunya Burgerlijk Recht Algemeen mengatakan bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala-galanya, kecuali bila hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang daripadanya. Prof. Mer W.F. Prince, guru besar di Universitas Indonesia dalam buku Headblasting Refund Indonesia, mengatakan bahwa hubungan hukum perdata dengan hukum pajak sangat erat sebab banyak dipergunakannya istilah-istilah hukum perdata dalam hukum pajak. Selanjutnya, pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata ini juga besar pula, sebagai akibat dari ketentuan lex specialis derogat lex generalis di mana peraturan yang lebih khusus harus diberikan tempat yang lebih utama, terhadap peraturan yang masih bersifat umum. Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana,
yakni keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah, penguasa, juga sangat erat sekali, sebab sudah pasti di dalam soal pajak ini negara berhadapan dengan masyarakat, warga negara, yang termasuk dalam kategori wajib pajak. Fungsi pajak adalah memasukkan uang ke kas negara, budgetaire. Di samping itu pengertian pajak masih mengandung fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau fungsi mengatur, reguleren. Fungsi budgetaire adalah fungsi yang letaknya di sektor masyarakat dan pajak-pajak ini merupakan suatu alat, sumber, untuk memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi mengatur adalah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Asas-asas menurut falsafah hukum agar sistem perpajakan menjadi baik harus memenuhi beberapa persyaratan dan dasar, termasuk asas-asas antara lain, 1. Dasar falsafah, harus mengacu kepada Pancasila sila keempat dan 5, 2. Dasar konstitusional atas dasar hukum, 3. Dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak, 4. Dasar mendapatkan keadilan, 5. Dasar ekonomi atau sumber keuangan negara, 6. Dasar sosial peraturan perpajakan, 7. Dasar penggunaan pajak sesuai fungsinya, fiscal policy. 8. Dasar politik peraturan perpajakan. Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi 3, menurut siti resmi, yaitu, 1. Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu, A. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. B. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 2. Menurut sifat pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu, A. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. B. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak, wajib pajak, maupun tempat tinggal. 3. Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu, A. Pajak negara, pajak pusat pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. B. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat 1, pajak provinsi, maupun daerah tingkat 2, pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Jenis pajak kabupaten atau kota menurut pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklame, 5. Pajak penerangan jalan, 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan, 7. Pajak parkir, 8. Pajak air tanah, 9. Pajak sarang burung walet, 10. Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, dan 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar pemungutan yang dipergunakan, ada 3 jenis pemungutan pajak yaitu, 1. Asas domisili. Maksudnya bahwa apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan asas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal si wajib pajak, domisili, dengan tidak memandang di mana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau luar negeri. Selain itu kebangsaan pun tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan pajak. Jadi apabila seseorang tinggal di negara yang menganut asas domisili, ia pun akan terkena pajak dari negara tersebut. 2. Asas kebangsaan. Pajak yang berdasarkan asas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak memperdulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal, yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak. 3. Asas sumber. Menurut asas ini, sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana. Jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber pendapatan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat di mana wajib pajak itu berada. Sistem pemungutan pajak yang dibahas di dalam 2 hal,
yaitu, 1. Siapa yang menentukan pajaknya yang terutang ataupun siapa yang aktif melakukan pemungutan atau pembayaran. Apabila wajib pajak ataukah pemerintah meminta bantuan kepada pihak ketiga yang dapat dipercaya. Dalam hal siapa yang menentukan pajak yang terutang. Di sini dikenal 3 sistem pemungutan pajak antara lain, self-assessment system. Self-assessment, yaitu memberi kepercayaan kepada anggota masyarakat untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Tujuan sistem self-assessment ini adalah, 1. Agar administrasi perpajakan dapat dilaksanakan rapih, terkendali, sederhana, mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. 2. Agar administrasi perpajakan yang membebani wajib pajak dan birokrasi dapat dihindari. 3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pemerintah. Official Assessment System. Di dalam sistem ini, petugas pajak yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam melakukan perhitungan tersebut petugas pajak selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan. Withholding System. Withholding System adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari wajib pajak. Pihak ketiga di sini adalah orang atau badan yang bukan merupakan badan publik yang sebenarnya tak mempunyai wewenang memungut pajak, tetapi melalui undang-undang untuk memungut pajak atas jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, pemegang saham dan sebagainya. Hasil pemungutan tersebut harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu yang dijelaskan dalam undang-undang yang disertai dengan sanksi-sanksi tertentu apabila ia lalai dalam kewajiban tersebut. 2. Bagaimana cara menentukan besarnya pajak yang terutang? Dalam hal cara menentukan besarnya pajak, yang menjadi ukuran adalah besarnya kekayaan atau penghasilan dari wajib pajak. Untuk hal tersebut, ada 3 jenis stelsel yaitu, stelsel real. Dalam stelsel real, besarnya pajak yang dipungut atas dasar penghasilan nyata yang diperoleh oleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan. Penghasilan yang sebenarnya diketahui adalah pada akhir periode pembukuan atau dapat juga dalam tahun pajak. Akibatnya pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada awal periode berikutnya. Artinya pemerintah bisa mendapatkan uang pajak harus menunggu sampai akhir tahun. Keuntungan yang diperoleh dengan cara ini adalah pajak dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kelemahan-kelemahannya adalah, 1. Pajak baru dapat dipungut setelah tahun yang bersangkutan berakhir. 2. Kadang-kadang si wajib pajak akan berusaha menghindar untuk membayar pajak karena merasakan suatu beban yang berat apabila jumlah pajak yang terutang ternyata besar jumlahnya. Stelsel fiktif. Arti kata fiktif adalah hayalan, yang kita asumsikan sebagai suatu perkiraan, anggapan. Dalam stelsel ini, pajak yang dipungut tidak berdasarkan penghasilan nyata dari wajib pajak, melainkan hanya diperkirakan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan wajib pajak. Stelsel campuran. Dalam stelsel ini, besarnya pajak yang dipungut tidak tergantung pada salah satu stelsel di atas, tetapi berdasarkan gabungan dari stelsel real dan stelsel fiktif. Agar pajak dapat dipungut pada awal tahun, maka mula-mula diterapkan stelsel fiktif sehingga dapat dikeluarkan suatu ketetapan pajaknya. Untuk mengetahui besar pajak yang sesungguhnya, maka pada akhir tahun diterapkan stelsel real, sehingga ketetapan jumlah pajak uang terutang dapat dikoreksi pada stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya. Kelemahan pada stelsel fiktif dapat dihilangkan, hanya apabila ditinjau dari segi biaya akan kurang efisien karena pada akhir tahun Direktorat Jenderal Pajak harus membuat surat ketetapan pajak sekali lagi, sehingga biayanya terlalu besar. Demikianlah materi topik ke-37 tutorial kuliah pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini
agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.